Langit Jakarta siang itu tampak tak bersahabat. Awan menggantung seperti pertanda buruk, meski kota tetap bergerak dalam hiruk-pikuknya. Di tengah gedung pencakar langit, suasana gedung utama Ardiansyah Corporation justru berbeda. Tegang, serius, dan menggelegak oleh ambisi. Di lantai tertinggi, ruangan konferensi dipenuhi investor, wartawan, dan mitra asing. Di ujung meja kaca yang panjang, berdiri seorang pria berusia 32 tahun, mengenakan setelan abu-abu gelap dengan jam tangan mewah yang mencerminkan statusnya. Rafael Ardiansyah. Nama yang dalam dunia bisnis dikenal sebagai keajaiban. CEO muda yang dalam 5 tahun berhasil mengangkat perusahaan keluarganya ke jajaran 5 besar Asia Tenggara. Hari itu ia akan memperkenalkan proyek terbesarnya, Neuralink, teknologi interkoneksi saraf manusia dengan AI. Semua mata tertuju padanya. Ia membuka presentasi dengan percaya diri, menjelaskan bagaimana manusia dan mesin bisa terhubung melalui gelombang otak. Namun di tengah penjelasan, suara Rafael mulai terdengar berat. Ia memegangi pelipisnya. 1 detik, 2 detik, kemudian tubuhnya roboh ke lantai. Mic terlepas. Slidenya berhenti di kata, kesadaran. Semua panik. Kamera-kamera langsung dimatikan. Pihak keamanan menggiring tamu keluar ruangan sementara tim medis pribadi berlarian masuk. Rafael tak merespons. Detak jantungnya ada, tapi lemah dan tak stabil. Matanya tertutup rapat. Tak ada reaksi. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit internasional terbaik di Jakarta. 30 menit kemudian, diagnosis pertama muncul. Bukan serangan jantung, bukan stroke, bukan epilepsi. Tubuhnya dalam keadaan normal, tapi kesadarannya menghilang begitu saja. Seolah jiwanya keluar, namun tubuhnya tetap hidup. Hari pertama, seluruh jajaran direksi sibuk menyembunyikan kabar itu dari media. Tapi sulit. Bocoran tersebar. Berita, CEO termuda Ardiansyah Corp dilarikan ke rumah sakit, langsung viral. Saham anjlok dalam hitungan jam. Grup-grup WhatsApp bisnis penuh spekulasi. Teori konspirasi bermunculan. Diracun? Sabotase AI? Burnout? Bahkan ada yang menyebut santet. Hari kedua, Rafael dipindahkan ke ruang isolasi khusus. Tim dokter dari Singapura, Jerman, hingga Jepang dipanggil. Mereka memeriksa dengan teknologi paling mutakhir. CT scan, EEG, fMRI, bahkan neuromapping. Hasilnya tetap nihil. Otaknya sehat, jantungnya baik, sistem tubuhnya sempurna. Tapi dia tetap koma. Tak merespons suara, cahaya, sentuhan, bahkan rasa sakit. Hari kelima, keluarga mulai putus asa. Ibunya, Bu Kartika, yang selama ini selalu tampak kuat, menangis diam-diam di ruang ibadah rumah sakit. Di sampingnya, adik Rafael, Andra, sibuk mengurus pengacara dan manajemen perusahaan. Ia cemas, bukan hanya soal kakaknya, tapi soal tanggung jawab besar yang tiba-tiba harus ia emban. Dia belum siap. Sementara itu, dokter utama, Dr. Mulyadi, berdiri bingung di depan layar hasil scan otak Rafael. Ada aktivitas. Ya, otaknya masih menyala, tapi tidak seperti otak manusia yang sadar. Grafiknya aneh, tidak stabil, tidak sepenuhnya diam, tapi juga bukan tanda-tanda mimpi. Seolah Rafael berada di antara dua dunia. Tidur, tapi tidak. Mati, tapi tidak. Hari ketujuh, desas-desus mistis mulai muncul. Salah satu perawat mengaku bermimpi bertemu Rafael, berdiri diam di lorong rumah sakit. Ada juga yang bilang mendengar namanya dipanggil dari dalam ruang isolasi. Padahal Rafael tak mungkin bicara. Keluarga menolak membahas hal-hal di luar medis. Namun ketegangan makin terasa. Banyak staf medis minta dipindah. Pihak rumah sakit mulai memberi tekanan agar Rafael dipindahkan ke fasilitas privat. Terlalu banyak perhatian media. Terlalu banyak tekanan publik. Tapi tak ada rumah sakit lain yang sanggup menanganinya. Kondisinya aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ke-10, Rafael tetap koma. Namun ada hal janggal. Setiap pukul 3.17 dini hari, detak jantungnya selalu melonjak cepat selama 7 detik.
lalu stabil kembali. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pola medis. Dan anehnya, waktu itu selalu bersamaan dengan terdengarnya suara azan pertama dari masjid kecil di area parkir rumah sakit. Seorang perawat tua, Bu Sri, hanya berbisik lirih. Mungkin Allah masih mengetuk. Malamnya, Ibunda Rafael memutuskan untuk membawa air doa dari seorang ulama tua di daerah pinggiran kota. Bukan karena ia percaya pada klinik, tapi karena hatinya sebagai ibu tak bisa lagi menunggu. Ia hanya ingin anaknya kembali membuka mata, meski hanya untuk berkata, "Ibu." Hari ke-12, suasana ruang VIP kembali tenang. Lampu temaram. Rafael terbaring seperti patung hidup. Beberapa alat medis berbunyi pelan. Detak jantungnya stabil. Andra menatap layar laptopnya, mencoba bekerja, tapi pikirannya jauh. Ia terus mendengar ucapan Rafael sebelum jatuh koma. Kesadaran manusia adalah pintu. Andra tidak mengerti apa maksud kakaknya. Tapi kini kalimat itu terasa seperti pesan. Seperti isyarat bahwa Rafael sendiri sedang berusaha keluar dari suatu tempat yang tidak diketahui. Sementara itu, di luar gedung rumah sakit, di antara suara klakson kota dan lampu malam yang temaram, langkah kaki kecil menyusuri trotoar. Seorang gadis muda, membawa ransel usang dan map lusuh di tangan kirinya, berhenti di gerbang besi rumah sakit. Ia melihat ke atas, menatap gedung tinggi yang menjulang, lalu menarik napas panjang. Tanpa tahu apa yang sedang menantinya di dalam, ia melangkah. Malam mulai larut, tapi kota Jakarta belum tidur. Lampu jalan memantul di aspal basah. Sisa gerimis sore tadi masih menggantung di udara. Di depan gerbang besar rumah sakit swasta elit itu, seorang gadis muda berdiri kebingungan. Pakaiannya sederhana, jaket usang warna coklat tanah, celana panjang yang terlalu longgar, dan ransel kumal yang tampak berat di punggungnya. Namanya Larissa. Dia baru tiba dari desa kecil di pinggir Jawa Barat dengan menumpang truk sayur. Sudah 3 hari ia mencari kakaknya, Reno, yang menghilang di Jakarta sejak 2 bulan lalu. Dari petunjuk yang ia kumpulkan di pasar-pasar dan terminal, terakhir Reno terlihat dibawa ambulans ke rumah sakit elit, tapi dia tidak tahu rumah sakit mana. Dan malam ini, satu-satunya petunjuk baru membawanya ke tempat ini. Larissa bukan gadis kota. Ia tak terbiasa dengan gedung tinggi, petugas keamanan berseragam rapi, atau pintu geser otomatis yang bersuara dingin. Tapi tekadnya membuat langkahnya tegak, walau pelan. Ia mencoba masuk lewat lobi utama, tapi langsung dihentikan 2 satpam. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan kumis tipis, menatapnya curiga. "Dek, ini rumah sakit khusus. Gak bisa sembarangan masuk," katanya. "Datar." Larissa menjelaskan maksud kedatangannya dengan suara lembut. Tapi karena tak punya surat rujukan, ID resmi, atau kontak darurat, dia dianggap mengganggu. Ia diminta menunggu di bangku luar sambil petugas mengecek data. Sementara itu, langit Jakarta kembali meneteskan gerimis kecil. Larissa duduk sambil menatap papan nama rumah sakit yang menyala putih kebiruan. Di dalam pikirannya, hanya satu doa, agar kakaknya masih hidup, dan agar ia datang ke tempat yang tepat. Namun takdir sedang memintal jalannya sendiri. Tak jauh dari lobi, seorang petugas cleaning service mendorong troli pel dan cairan pembersih menuju lantai VIP. Saat lift terbuka, Larissa yang memperhatikan dari kejauhan, tanpa pikir panjang, berlari masuk. Satpam sempat berteriak, tapi lift sudah menutup. Petugas kebersihan terkejut, tapi Larissa segera menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari seseorang. "Sebentar saja, Kang, saya janji nggak akan ganggu," katanya memohon. Lift berhenti di lantai 15. Koridornya sunyi dan steril. Dinding putih bersih. Lampu kuning lembut membuat segalanya terasa tenang namun menegangkan. Di ujung lorong, seorang perawat sedang mencatat di clipboard. Larissa berjalan perlahan, mengintip ruangan demi ruangan yang tertutup rapat. Tiba-tiba, ia berhenti. Pandangannya tertumbuk pada sebuah pintu kaca bening bertuliskan, ICU VIP 03, R. Ardiansyah. Entah kenapa, Larissa merasa jantungnya berdebar aneh. Bukan karena takut tertangkap,
Tapi ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tubuhnya seperti ditarik, bukan oleh rasa penasaran, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam. Pintu itu tak terkunci. Ia dorong pelan, dan masuk. Di dalam, suasananya jauh berbeda. Ruangan itu sunyi total. Hanya terdengar suara lembut mesin medis yang memantau detak jantung dan tekanan darah. Rafael terbaring diam. Wajahnya pucat namun tampan. Tubuhnya terlihat kuat tapi kosong. Kabel dan selang melilit tubuhnya, menghubungkannya pada mesin-mesin kehidupan. Larissa berdiri kaku beberapa detik. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Perawat rupanya sedang keluar mengambil obat. Ia mendekat setapak demi setapak, menatap pria yang sama sekali tak ia kenal. Namun, saat ia berdiri tak lebih dari 2 meter dari tempat tidur Rafael, detak jantung Rafael melonjak tajam. Bep, 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 bep. Monitor jantung menjerit. Cahaya indikator berubah dari hijau ke merah. Alarm menyala. Larissa terkejut dan mundur. Beberapa detik kemudian, perawat masuk tergesa-gesa, diikuti dokter jaga dan 2 satpam. Mereka melihat Larissa berdiri bingung. Salah satu satpam langsung menyergapnya. Ini orang luar. Dia yang bikin kacau alat. Teriaknya. Namun dokter justru terdiam. Matanya tertuju pada layar monitor. Aktivitas otak Rafael yang sebelumnya datar, naik tajam. Sesuatu terjadi. Ini bukan gangguan mesin. Rafael merespons kehadiran seseorang. Jangan usir dulu, ujar dokter cepat. Cek ulang semua data. Lihat grafiknya. Ini bukan kebetulan. Larissa kebingungan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu, pria itu tiba-tiba seperti hidup. Bukan bangun, tapi jelas tubuhnya merespons. Bahkan Rafael sempat menggertakkan gigi tipis, gerakan otot pertama sejak 2 minggu koma. Salah satu dokter bertanya pada Larissa, "Kamu siapa? Apa hubunganmu dengan pasien?" Larissa menggeleng. "Saya nggak kenal dia. Saya kesini cari kakak saya." Semua orang makin bingung. Tak ada hubungan darah, tak ada riwayat medis, tak ada alasan logis. Tapi grafik menunjukkan fakta. Rafael hanya merespons saat gadis itu masuk. Setelah situasi tenang, Larissa diminta tinggal di ruang observasi sementara untuk pemeriksaan ringan. Petugas mengecek identitasnya, mencatat latar belakangnya. Ia menyebut nama desanya, Cipaning, desa kecil yang bahkan tidak muncul di Google Maps. Ia menunjukkan foto kakaknya, tapi tak seorang pun mengenalnya. Sementara itu, Andra, adik Rafael, datang terburu-buru setelah dihubungi pihak rumah sakit. Begitu melihat Larissa, tatapannya langsung sinis. "Kamu benar-benar nggak kenal kakakku?" tanyanya dingin. Larissa mengangguk. "Saya bahkan nggak tahu siapa dia sampai lihat nama di pintu tadi." "Lalu kenapa dia cuma bereaksi saat kamu masuk?" Larissa terdiam. Ia juga ingin tahu. Ia pun bingung kenapa tubuhnya menggigil saat masuk ruangan itu. Kenapa matanya terasa panas seperti habis menangis padahal ia tidak pernah bertemu pria itu seumur hidupnya. Andra mendekat, menatap tajam. "Kalau kamu main-main, saya yang pertama bikin kamu nyesel datang ke sini." Larissa tak menjawab, tapi dalam hatinya, ada gejolak yang tak bisa ia tolak. Ia tidak sedang mencari masalah. Ia hanya ingin menemukan Reno. Tapi entah bagaimana, ia malah dipertemukan dengan seseorang yang tubuhnya hidup tapi jiwanya entah kemana. Dan malam itu, di lorong rumah sakit yang dingin dan tak bersuara, Larissa berdiri sendirian sambil menatap ke ruang isolasi itu lagi. Rafael tetap terbaring, tapi grafik detak jantungnya tidak lagi datar. Ia beriak perlahan, seolah menunggu seseorang kembali. Malam merambat pelan. Di luar jendela kaca besar lantai 15, hujan mulai turun perlahan, seperti suara napas yang panjang. Larissa duduk di bangku tunggu lorong VIP. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Ranselnya tergeletak di bawah kursi. Ia belum makan sejak pagi. Tapi bukan lapar yang membuat dadanya sesak, melainkan perasaan asing yang terus menghantui sejak ia masuk ke ruangan itu. Di dalam, Rafael masih terbaring.
Namun kini grafik monitor di samping tempat tidurnya tak lagi stabil. Detak jantung dan aktivitas otaknya naik turun dalam pola yang tidak biasa. Tidak normal, tapi juga bukan krisis. Dr. Mulyadi, kepala neurologi rumah sakit itu, mengamati layar dengan dahi berkerut dalam. Di sebelahnya, dua rekannya dari luar negeri, Dr. Hans dari Jerman dan Dr. Kenji dari Jepang, juga ikut memperhatikan hasil observasi dalam diam. Mereka menampilkan grafik EEG otak Rafael selama 2 minggu terakhir, lalu membandingkannya dengan data selama 15 menit sejak Larissa berada di dekatnya. Lihat ini, kata Dr. Kenji sambil menunjuk grafik melengkung yang naik tajam. Delta Wafes meningkat mendadak. Tapi ini bukan tidur nyenyak. Ini mirip, seperti refleks emosional. Stimulasi eksternal, tanya Hans. Harusnya begitu. Tapi kami sudah coba suara, cahaya, bahkan terapi sentuhan. Tak ada reaksi sampai hari ini, jawab Mulyadi pelan. Dan gadis itu hanya berdiri di dekat ranjangnya. Tidak menyentuh apapun. Ruangan hening. Mereka tahu ini bukan hal biasa. Mereka juga tahu bahwa sebagai ilmuwan, mereka tak boleh terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang di luar logika. Tapi fakta tak bisa disangkal. Rafael merespons kehadiran gadis itu secara biologis, walau ia belum sadar. Sementara itu, Andra masuk ke ruangan. Wajahnya kaku. Ia baru saja bicara dengan pihak manajemen rumah sakit dan mencoba menenangkan para pemegang saham perusahaan yang mulai gelisah, karena kondisi Rafael belum stabil. Bagaimana? Tanyanya singkat. Kami belum punya penjelasan medis, jawab Mulyadi. Tapi, ada pola yang jelas. Grafik ini mulai aktif sejak gadis itu muncul. Andra menarik napas panjang. Matanya tak lepas dari layar monitor. Ia ingin percaya ini hanya kebetulan. Tapi grafik yang bergerak itu adalah sesuatu yang selama 2 minggu ini tak pernah terjadi. Aku ingin kalian uji dia. Semuanya. Psikologi, riwayat medis, apapun, ujar Andra. Kalau dia penipu, kita harus tahu sekarang. Dia terlihat polos. Endra, ucap Dr. Mulyadi pelan. Kami sudah periksa tekanan darah, ritme napas, semuanya normal. Dia tidak dalam tekanan. Bahkan denyut nadinya tetap tenang meski kami tanya soal Rafael. Andra menatap ke arah pintu. Ia melihat Larissa duduk sambil menatap kosong ke lantai. Tak ada aura manipulasi, tapi juga tak ada tanda-tanda bahwa dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya diam, dan tenang, terlalu tenang. Setelah berdiskusi singkat, Larissa dipanggil kembali ke ruang Rafael. Kali ini dengan pengawasan. 2 kamera pengawas diam-diam diaktifkan untuk merekam seluruh reaksi tubuh Rafael selama interaksi berlangsung. Larissa melangkah pelan ke dalam ruangan. Ia melihat Rafael yang masih terbaring. Wajahnya tampak lebih hidup dibanding sebelumnya. Entah karena cahaya ruangan, atau karena instingnya sendiri, Larissa merasa ada kehadiran dalam tubuh itu. Seolah Rafael sedang memperhatikan meski matanya tertutup. Ia berdiri diam, lalu berkata pelan. Saya nggak tahu kamu siapa, tapi kamu dengar saya, ya? Beberapa detik berlalu. Tiba-tiba monitor jantung berbunyi lagi. Ting 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 ting. Irama berubah. Bukan kritis, tapi naik sejenak. Lalu kembali normal. Di layar EEG, muncul gelombang beta, tanda aktivitas kognitif ringan. Dokter di balik layar pengawas terbelalak. Ini reaksi emosional ringan. Biasanya hanya muncul saat seseorang bermimpi atau menerima rangsangan yang berkaitan dengan memori. Coba dia bicara lagi, bisik Mulyadi. Larissa melanjutkan. Aku nggak ngerti kenapa aku bisa di sini. Aku datang buat cari kakakku, bukan kamu. Tapi kalau kamu bisa dengar, bangunlah. Banyak orang nunggu kamu. Suara Larissa tidak menuntut, tidak dramatis. Justru seperti doa pelan yang diucapkan tanpa tahu sedang didengar siapa. Tapi mesin seakan menjawab. Detak jantung Rafael stabil, tapi cepat. Larissa berdiri hampir 10 menit di sana, hanya menatap dan sesekali bicara lirih. Lalu, hal tak terduga terjadi. Rafael menggumam. Sangat pelan. Nyaris tak terdengar.
Tapi jelas. Elena. Dokter Mulyadi langsung berdiri. Perawat di belakangnya memencet tombol rekam ulang. Larisa menoleh cepat. Apa barusan dia bicara? Tanyanya dengan napas tertahan. Andra masuk tergesa. Kamu dengar itu? Larisa mengangguk. Tapi ekspresi bingungnya makin dalam. Saya bukan Elena. Saya Larisa. Ucapnya pelan. Dan di saat itu juga, grafik EEG menurun. Detak jantung melambat. Rafael kembali dalam diam. Beberapa saat berlalu. Larisa kembali diminta keluar untuk istirahat. Dokter dan Andra berunding di ruangan terpisah. Siapa Elena? Tanya Mulyadi. Andra menggeleng. Setahu saya, nggak ada Elena dalam hidup Rafael. Kami nggak punya kerabat, rekan, atau siapapun dengan nama itu. Ini aneh. Apa mungkin dia mimpi? Tanya Hans. Mimpi bisa menyebabkan reaksi tubuh. Tapi ini bukan mimpi biasa. Timpal Kenji. Andra menatap layar yang merekam interaksi Rafael dan Larisa. Ada semacam hubungan tak terlihat. Entah lewat emosi, memori, atau sesuatu yang belum terjangkau oleh logika. Tengah malam, rumah sakit kembali sunyi. Larisa duduk di ruang kecil khusus tamu rawat VIP. Ia memandangi tangannya, seolah berharap bisa menemukan jawaban di sana. Ia tak pernah mengenal Rafael. Tapi sejak melihat wajahnya, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia jelaskan. Bukan cinta, bukan takut, tapi seperti panggilan. Dan malam itu, saat ia memejamkan mata untuk beristirahat, ia bermimpi. Mimpi aneh. Ia berdiri di ruangan putih tanpa dinding. Di depannya, seorang anak laki-laki kecil menangis. Baju anak itu compang-camping. Tapi wajahnya, wajah yang mirip Rafael. Jangan tinggalin aku, kata anak itu dalam mimpi. Larisa terbangun. Nafasnya memburu. Ia belum tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi cermin dari sesuatu yang belum terungkap. Pagi datang tanpa salam. Langit Jakarta kelabu, seperti menyerap suasana rumah sakit yang kini tak lagi tenang. Berita tentang Rafael Ardiansyah, sang CEO muda yang koma misterius, kembali memenuhi media. Namun, kali ini dengan tambahan cerita tak masuk akal. Gadis misterius picu reaksi otak Rafael setelah 2 minggu koma. Itu bukan rilis resmi dari pihak rumah sakit. Bocoran dari seorang staf membuat rumor meledak. Beberapa menyebut keajaiban, lainnya mengejek hoaks mistis. Tapi satu yang pasti, perhatian publik kini tertuju pada satu nama yang bahkan belum dikenal siapapun kemarin, Larisa. Di ruang rapat rumah sakit, Andra berdiri dengan ekspresi keras. Di depannya, duduk 3 perwakilan Dewan Rumah Sakit, 2 pengacara keluarga, dan Dokter Mulyadi. Wajah mereka tegang. Pihak keluarga Rafael jelas tak suka perhatian macam ini. Terlalu berbahaya untuk citra perusahaan dan kredibilitas rumah sakit. Saya sudah bilang, jauhkan gadis itu dari kakak saya, ujar Andra dingin. Dokter Mulyadi mencoba menengahi. Andra, kami hanya menyampaikan hasil pengamatan medis. Rafael menunjukkan peningkatan hanya saat dia, Larisa, ada di dekatnya. Kami butuh waktu untuk memverifikasi. Verifikasi. Andra menyeringai sinis. Kalian ingin menjadikan kakak saya kelinci percobaan untuk gadis yang bahkan identitasnya belum jelas. Pengacara keluarga menimpali. Kita perlu waspada. Dalam posisi seperti ini, banyak yang memanfaatkan situasi untuk mencari ketenaran, bahkan uang. Andra mengangguk cepat. Itulah kenapa saya minta dia segera dipulangkan. Jika perlu, saya sendiri yang antar ke terminal. Namun perdebatan pecah. Pihak rumah sakit enggan melepas Larisa begitu saja. Terlalu banyak kejanggalan yang belum bisa dijelaskan. Dan secara hukum, selama ia tidak membahayakan pasien atau melanggar aturan, ia punya hak untuk bertahan sebagai pengunjung, apalagi ia tidak melakukan pelanggaran kriminal. Di sisi lain, di ruang isolasi Rafael, suasana justru damai. Mesin-mesin medis menunjukkan grafik yang makin stabil, meski pria itu belum membuka mata.
Perawat-perawat mulai memperhatikan pola yang sama. Ketika Larissa hadir, meski hanya duduk di kursi sudut ruangan, aktivitas jantung Rafael menunjukkan ritme normal, nyaris mendekati pasien sadar. Namun efek itu tak terjadi jika Larissa hanya terlihat dari CCTV atau berada di luar ruangan. Ia harus hadir secara langsung. Beberapa perawat mulai bisik-bisik. Bukan tentang kedokteran, tapi soal sesuatu yang lebih batin. Salah satunya, Bu Sri, perawat senior yang sudah 30 tahun bekerja di situ, mulai berkata lirih. Kadang tubuh bisa ditolong dokter, tapi jiwa? Itu urusan Allah. Sementara itu, Larissa duduk di kantin rumah sakit, menyendiri. Ia tak punya nafsu makan. Beberapa pengunjung mulai memperhatikannya. Mungkin karena wajahnya kini muncul di salah satu unggahan viral media sosial. Judulnya, Gadis Desa Bikin Rafael Ardiansyah Nyaris Bangun. Ia tak peduli. Bukan karena ia tak merasa terancam, tapi karena semuanya terasa asing. Sejak kecil ia hidup jauh dari hiruk-pikuk kamera dan politik rumah sakit. Kini, semua orang seolah menaruh beban di pundaknya. Ia hanya ingin menemukan kakaknya, bukan menjadi bagian dari drama nasional. Tiba-tiba seorang pria muda menghampiri. Tubuhnya tinggi, kemeja rapi, rambut disisir ke samping. Ia memperkenalkan diri sebagai Davin, salah satu manajer operasional di perusahaan Rafael. Boleh saya duduk sebentar? Tanyanya sopan. Larissa mengangguk ragu. Davin menarik napas, lalu mengeluarkan map tipis dari tasnya. Saya diminta untuk memverifikasi semua yang kamu katakan kemarin. Tentang asalmu, tujuanmu ke Jakarta, dan siapa sebenarnya kakakmu. Larissa menjawab semua dengan jujur. Ia menyebut nama Reno, menjelaskan ciri-cirinya, dan menyodorkan satu-satunya foto kakaknya yang tersimpan dalam plastik bening agar tak rusak hujan. Davin menatap foto itu. Lalu raut wajahnya berubah. Aku pernah lihat orang ini, katanya pelan. Tapi bukan di rumah sakit. Di mana? Larissa tersentak. Davin menggeleng cepat. Belum pasti. Aku harus pastikan dulu. Belum sempat Larissa bertanya lebih lanjut. Davin berpamitan dan berlalu cepat. Namun dari ekspresinya, Larissa yakin, ada sesuatu yang disembunyikan. Di ruangan keluarga Rafael, Andra kembali bertemu Larissa. Kali ini dengan nada lebih keras. Ia membawa hasil investigasi singkat dari orang suruhannya yang menyelidiki asal-usul Larissa di Cipaning. Tidak ada catatan resmi tentang kamu di desa itu. Bahkan nama, Larissa, tidak terdaftar di sekolah, puskesmas, atau kelurahan, tuduh Andra. Kamu yakin kamu asli manusia? Larissa diam. Bukan karena tak bisa menjawab, tapi karena pertanyaan itu terlalu aneh untuk ditanggapi. Andra menatapnya tajam. Kamu main sulap? Santet? Telepati? Atau kamu sekadar kebetulan lewat di hidup kami? Kalau kamu ada niat jahat terhadap kakakku, aku akan pastikan kamu disingkirkan secara hukum. Namun sebelum suasana semakin panas, Dr. Mulyadi masuk. Ia membawa data terbaru. Grafik hari ini menunjukkan peningkatan sinaptik di otak Rafael. Kalian mungkin menganggap ini tak penting, tapi sebagai dokter, saya melihat pola. Dan pola ini berulang hanya ketika Larissa ada. Andra tak terima. Itu bukan bukti. Itu hanya kebetulan. Dr. Mulyadi menatapnya tenang. Lalu berapa banyak kebetulan yang dibutuhkan untuk disebut pertanda? Hening. Larissa berdiri. Suaranya datar tapi jelas. Saya nggak pernah minta dilibatkan dalam semua ini. Saya nggak datang buat nyelamatin siapa-siapa. Saya cuma cari kakak saya. Tapi kalau kehadiran saya dianggap gangguan, saya akan pergi. Andra hendak bicara, tapi Dr. Mulyadi mengangkat tangan. Biarkan dia tinggal 1 malam lagi. Jika tak ada perubahan, dia boleh pergi. Larissa mengangguk. Ia lelah. Namun sebelum keluar ruangan, ia menatap Rafael dari balik kaca. Dan saat itu, Rafael bergerak. Jari kelingkingnya berkedut. Dr. Mulyadi segera mencatat. Detak jantung meningkat. Monitor menyala. Aktivitas otak mencapai titik tertinggi sejak awal koma.
Andra mematung. Semua orang menatap ke layar. Tak ada yang bicara. Hanya grafik di monitor yang berbicara. Dan malam itu, satu hal menjadi jelas. Kehadiran Larissa bukan lagi kebetulan. Tapi alasan mengapa masih menjadi misteri yang belum siap dipecahkan. Langit malam di atas kota Jakarta terlihat tenang, seolah turut menahan napas. Di lantai 15 rumah sakit, suasana pun berubah menjadi penuh ketegangan yang aneh, campuran antara harapan dan rasa tidak percaya. Larissa diminta untuk tinggal 1 malam lagi, sesuai keputusan Dokter Mulyadi. Dan malam itu, bukan hanya tubuh Rafael yang dipantau, tapi juga waktu. Karena entah mengapa, semua orang merasa bahwa malam ini berbeda. Larissa duduk di dalam ruangan Rafael, tepat di kursi dekat jendela. Lampu ruangan diredupkan. Jam digital di atas pintu menunjukkan pukul 2.38 dini hari. Semua perawat dan dokter pengawas sudah bersiaga diam-diam. Tapi kali ini mereka tidak berada di dalam, hanya mengawasi dari ruang observasi melalui kamera tersembunyi. Larissa menggenggam liontin kecil berbentuk daun yang tergantung di lehernya. Satu-satunya peninggalan dari ibunya yang telah lama meninggal. Di desa, liontin itu dipercaya sebagai pelindung. Ia tidak tahu apakah benda itu benar membawa keberuntungan, tapi setiap kali Larissa menyentuhnya, perasaannya jadi lebih tenang. Tak ada suara dalam ruangan, kecuali desahan mesin pernapasan dan detak jam. Larissa menatap Rafael yang tetap diam dalam tidurnya yang panjang. Tapi sejak ia datang, wajah pria itu tidak lagi tampak kosong seperti patung. Ada kedalaman baru di sana. Seperti seseorang yang sedang berusaha keras keluar dari kegelapan. Dan entah dorongan dari mana, Larissa mulai menyanyi. Suaranya pelan. Lagu daerah dari tempat asalnya, yang biasa ia nyanyikan di ladang atau saat menenangkan anak-anak kecil di kampung. Lagu tentang seorang anak hilang yang mencari jalan pulang. Kata-katanya sederhana, namun penuh makna. Tak ada reaksi selama beberapa detik. Tapi tiba-tiba, mesin jantung di sisi Rafael berbunyi lebih cepat. Detak meningkat. Grafik gelombang otak menunjukkan aktivitas yang melonjak. Di ruang observasi, dokter dan perawat saling pandang. Dokter Mulyadi langsung mendekati monitor. Ini respons aktif, katanya dengan suara rendah. Di dalam, Larissa terus menyanyi tanpa tahu bahwa apa yang ia lakukan sedang membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Hingga pada bait ketiga, Rafael menggerakkan kelopak matanya. Perlahan, lalu berkedip. Tangannya berkedut halus. Larissa langsung berdiri. Panik. Dokter, teriaknya ke arah pintu. Namun sebelum siapapun masuk, Rafael membuka matanya, perlahan, tapi nyata. Pandangannya kosong sejenak, lalu mengarah ke satu titik. Larissa. Matanya merah dan berat, tapi jelas menunjukkan kesadaran. Larissa berdiri membeku. Tak tahu harus lari, menangis, atau mendekat. Tapi Rafael tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, gemetar, dan berusaha menggapainya. Elena, bisiknya. Lemah namun jelas. Larissa mendekat perlahan. Iya, Larissa. Bukan Elena. Tapi Rafael tetap menatapnya seperti seseorang yang baru menemukan sesuatu yang lama hilang. Ia tersenyum tipis, lalu berkata pelan-pelan, terputus-putus. Kamu akhirnya datang. Tangannya menggenggam jemari Larissa. Lembut. Dan nyata. Pintu ruangan langsung terbuka. Dokter, perawat, dan Andra berhamburan masuk. Mereka melihat layar monitor, grafik stabil, detak jantung normal, oksigen penuh. Rafael benar-benar sadar. Mulyadi segera mengecek pupil matanya, refleks tubuh, dan menyuruh Rafael menyebutkan namanya. Walau suara Rafael masih lemah, ia menjawab dengan penuh kesadaran. Rafael Ardiansyah. Andra melangkah mendekat. Wajahnya sulit digambarkan, antara lega dan syok. Raf, kamu sadar? Tanyanya perlahan. Rafael mengangguk pelan. Tapi tatapannya tetap kembali ke Larissa. Dokter Mulyadi berbisik ke asistennya. Catat semuanya. Waktu sadar, suhu ruangan, tekanan darah, semua.
Ini bukan kebangkitan biasa. Pagi menjelang. Kabar Rafael siuman menyebar secepat kilat. Para jurnalis memadati pintu depan rumah sakit, tapi pihak manajemen langsung membatasi akses. Satu-satunya pernyataan resmi hanya menyebut, pasien menunjukkan kemajuan signifikan setelah perawatan intensif. Namun di kalangan staf dalam, semua tahu, kemajuan itu terjadi hanya saat Larissa hadir. Rafael masih lemah, belum mampu duduk terlalu lama, tapi ia meminta waktu khusus untuk berbicara empat mata dengan Larissa. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Andra, meski dengan raut tak rela. Di ruang rawat, suasananya lebih tenang. Jendela dibiarkan terbuka. Udara pagi masuk, membawa aroma hujan semalam. Rafael menatap Larissa, masih terbaring, tapi matanya penuh hidup. "Aku pernah lihat kamu," ucapnya tiba-tiba. "Tapi bukan di sini. Di tempat lain." Larissa menatapnya. "Saya nggak pernah ke kota sebelumnya." "Bukan di dunia ini," lanjut Rafael pelan. "Tapi dalam mimpi. Atau mungkin di tempat antara mimpi dan nyata." Larissa tidak langsung menjawab. Ia juga pernah mengalami mimpi aneh, ruangan putih, anak kecil menangis. Tapi ia tak tahu apakah itu berhubungan. Ia menunduk. "Saya cuma datang cari kakak saya." Rafael mengangguk pelan. "Dan saya rasa, kamu juga membawa sesuatu yang lebih dari itu." Saat itu, sesuatu dalam ruangan berubah. Seperti udara menjadi lebih berat. Bukan menakutkan, tapi penuh makna. Seperti ada sesuatu yang belum dikatakan, belum terungkap, tapi sudah dirasakan oleh keduanya. Sementara di luar, dunia sedang menunggu penjelasan. Media mulai bertanya-tanya, kenapa Rafael bisa sembuh mendadak? Siapa gadis asing itu? Apakah ini mukjizat, sugesti, atau sesuatu yang lebih spiritual? Andra, yang menyaksikan semua dari balik kaca, mulai merasa bahwa ini bukan lagi soal perusahaan. Bukan lagi soal reputasi. Tapi soal takdir. Dan ia tidak menyukai apa yang tak bisa ia kontrol. Tapi ia tidak bisa menyangkal fakta paling nyata pagi itu. Kakaknya hidup kembali, setelah disentuh oleh seseorang yang tak dikenal siapapun. Namun entah bagaimana, sangat dikenal oleh Rafael sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak koma, Rafael memejamkan mata, bukan karena lelah, tapi karena damai. Hari-hari berikutnya setelah Rafael sadar berjalan lambat, namun syarat makna. Ruang rawatnya kini tak lagi sunyi seperti sebelumnya. Beberapa kerabat dekat mulai datang silih berganti, termasuk investor yang semula sempat panik. Tapi tak ada satupun yang membawa perubahan sebesar satu nama yang masih terus dibicarakan secara bisik-bisik di dalam dinding rumah sakit itu. Larissa. Rafael perlahan mulai pulih. Ia sudah bisa duduk, bicara, dan bahkan makan sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Ia selalu mencari Larissa. Setiap kali bangun, pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Larissa di mana?" Andra, yang terus mendampingi sejak Rafael sadar, mulai menunjukkan tanda-tanda kekesalan yang tidak ia sembunyikan lagi. "Kenapa kamu terus sebut nama dia, Raf? Dia bukan siapa-siapa," katanya suatu sore saat sedang membersihkan meja di dekat tempat tidur kakaknya. Rafael menatap keluar jendela. Matanya kosong sesaat. Lalu ia menjawab dengan pelan, seperti orang yang baru menyusun potongan-potongan mimpi. "Karena aku pernah lihat dia jauh sebelum aku koma." Andra menoleh cepat. "Kamu maksud apa?" "Aku mimpi sejak dulu, bahkan sebelum proyek Neuralink mulai. Tapi mimpi itu bukan mimpi biasa. Rasanya terlalu nyata. Selalu ada seorang anak perempuan berdiri di tengah cahaya. Matanya mirip Larissa." Andra menyipitkan mata. "Itu bisa jadi halusinasi. Kamu kecapean. Atau otakmu mainkan kenangan acak." Rafael menggeleng. "Tapi anehnya, aku selalu bangun dengan rasa kehilangan. Seperti aku, ditinggal seseorang yang belum pernah aku temui." Andra tak menjawab. Ia merasa risih membicarakan hal-hal seperti itu. Terlalu kabur, terlalu spiritual, dan di atas segalanya, terlalu di luar kendali logika. Sementara itu,
Di ruang observasi, tim dokter tengah menganalisis hasil MRI terbaru Rafael. Aktivitas otaknya menunjukkan pola yang tidak biasa. Ada konektivitas tinggi di bagian hipocampus, bagian yang mengatur memori dan emosi, yang melonjak drastis sejak hari kebangkitannya. Dr. Mulyadi menunjukkan satu grafik kepada koleganya dari Jepang. Lihat ini, sebelum bangun. Aktivitas ini seolah membentuk pola seperti simbol. Terorganisir. Seperti respons terhadap suara tertentu. Lagu? Tanya Dr. Kenji. Ya, lagu yang dinyanyikan Larissa. Kami rekam sebagian nadanya. Polanya cocok. Jadi tubuh Rafael bereaksi secara neurologis terhadap frekuensi suara Larissa. Bukan hanya tubuh, tapi memori bawah sadarnya juga. Mereka terdiam. Dunia medis belum punya penjelasan rasional tentang bagaimana seseorang bisa terikat secara neurologis pada orang asing. Tapi grafik tak pernah bohong. Di tempat lain, Larissa sedang berada di ruangan kecil yang disediakan rumah sakit untuknya. Ia duduk sambil memandang liontin daunnya yang ia buka perlahan. Di balik liontin itu terselip sobekan foto lama. Sudah usang dan nyaris tak bisa dikenali. Namun satu wajah di ujung foto itu memiliki kemiripan samar dengan anak laki-laki dalam mimpinya selama bertahun-tahun. Ia mencoba mengingat kapan pertama kali mimpi itu datang. Usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Saat itu ia sakit demam tinggi selama 2 hari. Dalam panasnya, ia bermimpi melihat seorang anak laki-laki terkurung di ruangan putih. Anak itu menangis, memanggil-manggil nama yang tak ia mengerti. Tapi yang aneh, setiap Larissa terbangun dari mimpi itu, ia merasa kehilangan sesuatu, seperti sebagian dirinya tertinggal. Ibunya dulu hanya bilang, kalau kamu merasa mimpi kamu lebih nyata dari dunia, mungkin itu memang bukan mimpi. Kalimat itu terdengar seperti dongeng saat kecil. Tapi kini Larissa mulai percaya, ada yang lebih dari sekadar mimpi. Larissa kembali menatap foto tua itu. Ia tak ingat dari mana ibunya mendapatkannya. Yang ia tahu, foto itu diselipkan diam-diam ke dalam liontin menjelang wafatnya, tanpa penjelasan. Di hari ketiga Rafael sadar, ia meminta kepada Andra agar Larissa diizinkan menemuinya lagi. Dengan berat hati, Andra mengizinkan. Pertemuan berlangsung sore hari. Larissa masuk ke ruangan dengan langkah pelan, masih canggung. Rafael langsung tersenyum begitu melihatnya. Kamu datang, ucap Rafael, penuh kelegaan. Larissa menunduk sopan. Saya cuma ingin tahu, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Rafael mengangguk, lalu mengisyaratkan tempat duduk di dekat ranjangnya. Boleh aku tanya sesuatu? Larissa mengangguk pelan. Pernah enggak? Kamu merasa seperti kita pernah bertemu sebelumnya? Larissa terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Bukan bertemu langsung, tapi saya sering lihat kamu. Dalam mimpi. Mata Rafael membesar. Aku juga. Aku mimpi tentang kamu bahkan sebelum proyek Neuralink diluncurkan. Tapi anehnya, aku nggak pernah tahu namamu sampai kamu masuk ruangan itu. Mereka terdiam. Udara terasa berat. Tak ada kata yang cukup tepat untuk menjelaskan perasaan aneh yang membelit mereka. Seperti dua benang yang terjalin jauh sebelum mereka sadar telah diikat. Larissa membuka liontinnya dan menyerahkan potongan foto itu kepada Rafael. Ini. Saya nggak yakin siapa yang di foto ini. Tapi saya selalu simpan. Entah kenapa wajah anak ini mirip kamu. Rafael mengambil foto itu, lalu menatapnya lama. Tangannya gemetar pelan. Ini aku. Tapi ini dari waktu aku masih kecil. Foto ini hilang saat rumah kami terbakar waktu aku 7 tahun. Berarti, kamu dan foto ini pernah ada di tempat yang sama? Rafael menatap Larissa. Tatapannya tak lagi bingung. Tapi dalam, sangat dalam. Larissa, siapa kamu sebenarnya? Larissa hanya bisa menggeleng. Ia pun tak tahu. Tapi satu hal kini pasti, hubungan mereka bukan dimulai saat ia masuk ke ruang rumah sakit itu. Tapi jauh sebelum itu. Sementara itu, di ruangan dokter, hasil pemeriksaan darah Larissa menunjukkan hal mencengangkan.
Struktur DNA-nya tidak sepenuhnya cocok dengan pola manusia biasa. Ada kode unik di bagian tertentu, kode yang sama persis dengan mutasi langka milik Rafael, yang selama ini dianggap sebagai anomali genetik akibat radiasi waktu kecil. Dan yang lebih mengejutkan, kedua mutasi itu identik. Dr. Mulyadi menggenggam laporan itu dengan tangan bergetar. Ini tidak mungkin kebetulan, bisiknya. Malam itu, Rafael terlelap lebih nyenyak dari sebelumnya. Ia bermimpi kembali berada di ruangan putih. Tapi kini ia tak sendiri. Larissa berdiri di depannya. "Kenapa kamu selalu datang di mimpiku?" tanya Rafael dalam mimpi itu. Larissa menjawab pelan. "Karena sebagian dari kamu pernah kamu tinggalkan di aku." Dan saat Rafael terbangun, setitik air mata mengalir dari sudut matanya. Bukan karena sedih, tapi karena perlahan-lahan, potongan teka-teki hidupnya mulai kembali. Malam menggulung kota Jakarta dalam diam. Di luar, lampu-lampu jalan bersinar lemah, seolah menahan cerita besar yang tengah terjadi di balik jendela lantai 15 rumah sakit elit itu. Di dalam ruangan rawat, Rafael masih terjaga. Wajahnya pucat namun tenang. Di tangannya, foto lusuh pemberian Larissa masih tergenggam. Sementara pikirannya perlahan membongkar tumpukan kenangan lama yang nyaris hilang. Ia tak bisa berhenti memikirkan mimpi-mimpinya sejak kecil. Tentang ruangan putih, tangisan anak laki-laki, dan sosok perempuan yang datang, berdiri tanpa bicara. Ia mengira itu hanya pantulan trauma masa kecil, kenangan dari rumah yang terbakar ketika ia masih berusia 7 tahun. Tapi kini, ia tahu mimpi itu bukan sekadar mimpi. Sementara itu, Larissa berdiri di balkon lantai bawah rumah sakit. Ia butuh udara. Hatinya penuh tanya. Tentang Rafael, tentang foto itu, tentang perasaan asing yang kini makin mendesak dari dalam dirinya. Ia merasa seolah ada bagian dari hidupnya yang dikunci sejak lama, dan kini perlahan terbuka. Larissa tak bisa menolak. Ia mulai percaya bahwa semua ini bukan kebetulan. Pagi harinya, ia kembali ke ruang Rafael. Pria itu sudah duduk di tempat tidur. Wajahnya lebih segar. Tapi bukan itu yang membuat Larissa tertegun, melainkan ucapan pertama Rafael. "Aku ingat sesuatu semalam." Larissa duduk perlahan. "Waktu kecil, aku pernah mati sesaat," kata dokter. "Jantungku berhenti selama 2 menit saat terjebak kebakaran. Tapi mereka berhasil menghidupkanku kembali. Sejak saat itu, semuanya berubah. Aku mulai mimpi aneh, lihat cahaya putih, dan suara perempuan, selalu sama, lembut, tapi tak pernah terlihat jelas." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Larissa dalam-dalam. "Dan sekarang aku sadar suara itu milikmu." Larissa menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Nafasnya sesak, dadanya berdebar. Ia juga memiliki kisah serupa, yang selama ini ia simpan dalam diam karena tak ada yang pernah mempercayainya. Saat ia berumur 7 tahun, ia pernah koma selama 3 hari. Kejadian itu terjadi setelah ia terjatuh ke sungai besar di pinggir desa saat bermain hujan. Semua orang mengira ia tenggelam. Tapi anehnya, tubuhnya ditemukan di tepi sungai dalam keadaan kering, tanpa luka, tanpa air di paru-paru, seolah tidak pernah terendam. Saat sadar, ia hanya mengatakan satu hal kepada ibunya. "Aku pergi ke tempat putih. Tapi ada anak laki-laki di sana. Dia takut. Aku kasih cahaya." Ibunya menganggap itu halusinasi anak kecil. Tapi sejak saat itu, Larissa sering mengalami hal yang sama. Mimpi-mimpi tentang anak laki-laki, ruangan putih, dan rasa kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Kini, semua itu terasa seperti potongan-potongan yang mengarah ke satu titik. Pertemuan dengan Rafael bukanlah awal, tapi kelanjutan. Setelah perbincangan itu, Rafael meminta akses untuk melihat berkas-berkas adopsinya yang disimpan rapat oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Andra, meski awalnya enggan, akhirnya menyerahkan satu map coklat dari brankas pribadi ayah mereka. Di dalamnya, Rafael menemukan akta adopsi yang selama ini tak pernah ia lihat. Nama aslinya sebelum diadopsi adalah Rafa Pratama, diambil dari sebuah panti asuhan di daerah pinggiran yang kini sudah tak ada.
Orang tua kandungnya meninggal dalam kebakaran hutan besar tahun 1996 di sebuah desa terpencil. Tak disebutkan nama desa itu. Namun ada satu dokumen usang yang tertinggal di antara berkas-berkas itu. Sebuah kertas dengan tulisan tangan dari seorang bidan desa, yang sempat membantu evakuasi anak-anak yatim ke kota setelah kebakaran. Tertulis, anak laki-laki ini ditemukan tak sadarkan diri di samping seorang anak perempuan tak dikenal, yang juga dalam keadaan pingsan. Tidak ada yang mengakui siapa anak perempuan itu. Tapi ia memegang liontin daun yang aneh dengan tulisan Arab di belakangnya. Rafael menoleh cepat ke Larissa. Liontin di leher Larissa bentuknya sama. Ia meminta melihat bagian belakangnya. Larissa menyerahkan dengan ragu. Rafael membalik liontin itu dan membaca pelan ukiran di baliknya. Bismillah dalam penjagaan MU. Ya Rab. Ia memejamkan mata. Tulisan ini, yang kulihat di dinding ruangan putih itu waktu kecil. Larissa gemetar. Aku juga pernah baca ini dalam mimpiku. Tapi aku nggak pernah tahu artinya. Aku tanya ke guru ngajiku dulu, lanjut Rafael. Itu doa perlindungan. Allah jagain kita. Hening menyelimuti mereka. Tapi bukan hening yang sunyi, melainkan hening yang menyatukan. Larissa menyadari sesuatu yang selama ini ia tolak untuk percaya, bahwa sebagian dari jiwanya mungkin pernah menyelamatkan Rafael. Bukan secara fisik, tapi pada dimensi yang tidak bisa dijangkau akal manusia. Dan Rafael, yang selama ini hidup dengan teknologi dan logika, kini merasa takluk oleh satu hal yang tidak bisa ia ukur. Ikatan tak kasat mata antara dua jiwa yang pernah bersentuhan, bukan di dunia, tapi di ruang antara hidup dan mati. Di sisi lain, Andra mulai merasa kehilangan kendali atas situasi. Ia mulai mencurigai bahwa Larissa bukan sekadar gadis desa yang kebetulan hadir. Ia menyewa penyelidik pribadi untuk menggali semua tentang Cipaning, desa asal Larissa. Namun laporan yang ia terima membuatnya makin bingung. Desa Cipaning ternyata pernah menjadi lokasi gempa besar pada tahun 1996. Banyak rumah hancur, anak-anak hilang, dan sebagian besar data administrasi desa hilang total, termasuk catatan kependudukan. Nama Larissa memang tak muncul di dokumen resmi karena saat itu ia baru berusia 7 tahun dan belum pernah dicatat dalam sistem nasional. Namun dari kesaksian warga yang masih tinggal, ada cerita turun-temurun tentang seorang anak perempuan kecil yang hilang selama 2 hari di sungai, lalu kembali tanpa luka, tapi membawa energi aneh. Setelah kejadian itu, gadis itu sering bicara dengan bunga, cahaya, dan benda-benda yang dianggap punya roh. Cerita itu dianggap mitos oleh warga, dan gadis itu tumbuh dengan stigma aneh. Gadis itu adalah Larissa. Malam itu, Larissa merenung sendiri di ruangannya. Ia menatap liontinnya, lalu menatap langit-langit. Dalam hatinya, ia bertanya, "Kenapa aku? Kenapa dia? Dan kenapa semua ini kembali sekarang?" Ia pun sujud, berdoa dalam diam. Bukan dengan kata-kata yang rumit, tapi dengan keikhlasan seorang hamba yang tak tahu harus minta apa. Hanya berkata dalam hatinya, "Kalau semua ini dari MU ya Allah, maka tuntun aku, jangan biarkan aku sesat oleh rasa takjubku sendiri." Dan malam itu, saat Larissa tidur, ia kembali bermimpi. Ruangan putih. Rafael kecil berdiri menatapnya. Tapi kali ini, di belakang Rafael, ada pintu besar yang mulai terbuka. Dan di balik pintu itu, suara perempuan dewasa berbisik. Sebagian dari takdir harus kembali ke asalnya. Malam menjelang dengan kesunyian yang mencurigakan. Tidak ada angin, tak ada suara hujan, bahkan lampu-lampu jalan di sekitar rumah sakit terlihat lebih redup dari biasanya. Seolah dunia menahan napas, menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Rafael berdiri di balkon lantai ruang rawatnya. Tubuhnya sudah lebih kuat. Ia memandangi langit yang kosong. Di genggamannya, liontin Larissa yang sempat ia pinjam. Di belakangnya, suara detik jam terdengar jelas sekali, seperti irama waktu yang tengah mengarah ke titik pertemuan. Beberapa jam sebelumnya, Larissa mengeluh pusing dan lemas. Awalnya dianggap kelelahan biasa, karena ia nyaris tidak tidur selama beberapa hari sejak Rafael sadar.
Namun ketika tubuhnya tiba-tiba ambruk di lorong rumah sakit dan matanya memutih selama 2 detik sebelum pingsan, semua orang tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Larissa dilarikan ke UGD, dipasang infus, dan dipindahkan ke ruang isolasi. Yang ironis, ia kini terbaring di ruangan yang dulunya ditempati Rafael. Andra berdiri di luar ruangan sambil menatap monitor vital. Detak jantung Larissa tidak stabil. Kadang cepat, kadang hilang selama beberapa detik. Lalu muncul lagi. Tidak ada sebab medis. Hasil CT scan dan MRI bersih. Tidak ada kerusakan organ, tidak ada trauma. Bahkan darahnya tampak terlalu sempurna untuk dikatakan sakit. Namun tubuhnya melemah. Seperti seseorang yang perlahan kehilangan nyawanya. Tanpa alasan. Rafael masuk dengan langkah pasti. Begitu melihat Larissa tak sadarkan diri, dadanya seperti dipukul dari dalam. Ia duduk di samping tempat tidur Larissa, menggenggam tangan gadis itu erat-erat. Tangannya dingin. "Bangun, Larissa, jangan lakukan ini," bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara alat pernapasan yang mengisi ruangan. Dokter Mulyadi masuk dengan wajah tegang. "Kami sudah lakukan semua pemeriksaan. Tapi semua hasilnya kosong. Seolah tubuhnya sehat, tapi jiwanya sedang keluar," potong Rafael pelan. Mulyadi menatap Rafael dalam-dalam. "Kamu tahu sesuatu, kan?" Rafael mengangguk pelan. "Aku rasa, aku pernah mengambil sesuatu dari dia. Lama sekali." Sore itu, Rafael mengunjungi masjid kecil di belakang rumah sakit. Bukan karena ingin lari dari kerumitan, tapi karena dadanya terasa sesak oleh hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia duduk di pojok saf paling belakang. Suasana sepi. Hanya ada seorang pria tua, duduk bersila membaca kitab tipis dengan huruf Arab yang mulai memudar. Pria tua itu melirik Rafael sebentar, lalu tersenyum. "Kalau hatimu gelisah, jangan ditahan. Buka saja." Rafael menatapnya. "Saya pernah diberi hidup kembali. Tapi saya rasa, hidup saya bukan milik saya sepenuhnya." Pria tua itu menutup kitabnya. "Kadang, Allah beri kita hidup lewat jalan yang tidak kita mengerti. Tapi hidup itu bukan hadiah gratis. Ia selalu seimbang." Rafael menunduk. "Lalu, kalau saya mau mengembalikan sebagian hidup saya itu, bisakah?" Pria itu tersenyum tipis. "Kalau niatmu benar, Allah akan membuka jalan. Tapi ingat, yang kamu berikan dengan tulus, tak selalu bisa kamu ambil kembali." Rafael terdiam. Dalam diamnya, air mata mengalir. Malam hari, Rafael kembali ke ruang Larissa. Ia membawa buku milik ibunya yang sudah lama ia abaikan. Buku itu berisi doa-doa dan catatan tangan sang ibu, penuh pesan lembut yang kini terasa relevan. Ia duduk di lantai, di samping tempat tidur Larissa, menyentuh ubun-ubunnya perlahan. Matanya menutup, bibirnya gemetar. Ia mulai membaca, pelan, khusyuk, seperti anak kecil yang baru mengenal harapan. Doa demi doa meluncur dari lisannya. Ia tidak tahu apakah Larissa mendengar. Tapi ia tahu, Allah pasti mendengar. Jika memang hidupku dulu dihidupkan dengan separuh jiwanya, maka kembalikanlah separuh itu padanya. Biarlah aku yang tertidur, asal dia hidup. Seketika lampu ruangan berkedip. Mesin detak jantung Larissa menunjukkan reaksi. Detak mulai stabil. Perawat yang melihat dari monitor terkejut, segera memanggil dokter. Tapi Rafael tidak bergerak. Ia tetap duduk, matanya basah, tangannya masih menggenggam liontin itu. Dan tiba-tiba, Larissa menarik napas dalam-dalam. Matanya terbuka perlahan. Tatapannya kosong sejenak, lalu fokus ke satu titik. "Rafael, kenapa kamu nangis?" Suaranya parau, tapi jelas. Rafael tersenyum, tangisnya pecah. "Karena kamu kembali." Larissa menggenggam jemarinya. "Aku cuma pergi sebentar. Ada pintu putih, tapi aku belum boleh masuk." Rafael tertawa lirih, antara lega dan lelah. "Jangan pergi lagi. Aku belum siap." Larissa tersenyum. "Kalau kamu nggak pergi,
Aku juga enggak. Keesokan harinya, berita Larissa bangun dari kondisi kritis mulai terdengar. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada diagnosis. Tidak ada istilah medis yang mampu menjelaskan bagaimana seseorang bisa mati perlahan lalu hidup lagi, hanya karena seseorang membaca doa di sisinya. Andra memandangi Larissa dari balik kaca. Pandangannya tak lagi tajam, tapi bingung. Ia tak bisa membantah kenyataan bahwa kehadiran gadis itu telah mengubah segalanya. Ia telah menyaksikan kakaknya mati dan hidup kembali. Dan sekarang gadis itu pun melakukan hal yang sama. Aku nggak ngerti siapa dia sebenarnya, gumam Andra. Dokter Mulyadi berdiri di sampingnya. Mungkin bukan siapa, tapi apa dia bagi Rafael. Dan itu cukup. Andra menatap langit, lalu menghembuskan napas panjang. Di dalam ruangan, Rafael dan Larissa duduk berdua. Tak ada percakapan, hanya saling diam, namun penuh makna. Aku pernah hampir mati, kata Rafael akhirnya. Tapi ternyata, aku juga pernah hampir kehilangan bagian paling penting dari diriku. Larissa menatapnya. Kamu nggak kehilangan, cuma tertukar. Tapi Allah masih kasih kita kesempatan untuk nemuin lagi. Rafael mengangguk. Matanya tak lepas dari liontin yang kini tergantung kembali di leher Larissa. Liontin yang menjadi bukti bahwa tak semua kehidupan dimulai saat lahir. Ada yang dimulai saat satu jiwa memilih menyelamatkan jiwa lain, meski tak mengenalnya. Dan malam itu, saat semua lampu rumah sakit dimatikan perlahan, Rafael berbisik lirih. Terima kasih sudah nyelamatin aku, bahkan sebelum aku tahu siapa kamu. Larissa tersenyum kecil. Mungkin, kita memang gak harus tahu segalanya. Cukup percaya. Sisanya biar Allah yang atur. Di luar jendela, cahaya bintang pertama muncul di langit gelap, dan di dalam hati mereka berdua, satu cahaya yang lama hilang kini kembali menyala.